Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 22 September 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-25. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 8, ayat 19 sampai dengan ayat 21. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21, atau juga Matius 12 ayat 46 sampai 50, dan Markus bab atau pasal 3 ayat 31 sampai 35 memang berjudul Yesus dan sanak saudaranya. Bahkan dalam Matius 13 ayat 55 dan Markus 6 ayat 3 disebutkan nama saudara-saudaranya itu, yakni Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Oleh karena itu, ada banyak orang menyangka bahwa Yesus mempunyai saudara-saudara kandung, atau artinya Bunda Maria mempunyai anak-anak lain selain Yesus. Namun tentu ini tidak benar. Pertama, saudara saya terkasih, di dalam Alkitab istilah saudara dipakai untuk menjelaskan banyak arti. Kata saudara memang dapat berarti saudara kandung, namun dapat juga berarti saudara seiman, saudara sebangsa, atau kerabat, seperti pada kitab asli bahasa Ibrani yang mengatakan Lot sebagai saudara Abraham, Kejadian 14 ayat 14. Padahal Lot adalah keponakan Abraham. Jadi, saudara saya yang terkasih, untuk memeriksa apakah Yakobus dan Yusuf itu adalah saudara Yesus, kita melihat kepada ayat-ayat lain, yakni Matius 27 ayat 56 dan Markus bab 15 ayat 40 yang menuliskan nama-nama perempuan yang melihat dari jauh ketika Yesus disalibkan. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius, atau Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, Yoses dan Salome. Maka di sini kitab suci menunjukkan bahwa Maria ibu Yakobus ini tidak sama dengan Bunda Maria. Maria ibu Yakobus dan Yoses dicatat dalam Alkitab sebagai salah satu wanita yang menyaksikan penyaliban Kristus dan kubur Yesus yang kosong atau kebangkitan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin yang paling jelas adalah kutipan dari Injil Yohanes yang menyebutkan bahwa yang hadir dekat salib Yesus adalah Bunda Maria, saudara Bunda Maria yang juga bernama Maria yang adalah istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Jadi di sini jelaslah bahwa Maria, saudara Bunda Maria ini adalah istri Kleopas yang adalah juga ibu dari Yakobus dan Yoses. Kesimpulannya, Yakobus dan Yoses ini bukanlah saudara kandung Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, warta Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21, Matius 12 ayat 46 sampai 50 dan Markus 3 ayat 31 sampai dengan 35 juga sering disalahartikan bahwa Yesus menolak ibunya sendiri di hadapan umum. Pengertian ini juga tentu keliru. Kalau kita saja tahu bahwa perbuatan menyangkal orang tua adalah perbuatan dosa, maka terlebih lagi Tuhan Yesus.
dia tidak akan pernah menyangkal ibunya sendiri. Mari kita membaca lagi ayat yang dimaksud. Bunda Maria dan para saudara Yesus mencarinya pada saat ia mengajar. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara saya terkasih, di sini Yesus juga tidak bermaksud menghina ataupun menyangkal ibunya dan saudara-saudaranya. Sebaliknya, Yesus mengajarkan bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Bapaknya adalah anggota keluarganya dalam kerajaan Allah. Maka yang Yesus ajarkan adalah keutamaan agar seseorang melakukan kehendak Allah. Dengan demikian, ungkapan ini bahkan dapat bermaksud sebagai pujian kepada Bunda Maria, sebab Yesus mengakui bahwa Bunda Maria pertama-tama adalah seseorang yang melakukan kehendak Allah Bapa. Saudara saya yang terkasih, perhatikanlah juga bahwa pada saat menjelaskan, Yesus menggunakan kata ibu dalam bentuk tunggal, sehingga artinya ialah Yesus justru memuji ibunya sendiri sebagai pelaku firman, dan bukannya mengatakan bahwa semua pelaku firman adalah ibunya. Sebab jika demikian, ia seharusnya menggunakan kata ibu-ibuku. Dan tentu ini menjadi tidak masuk akal, sebab memang ibu Yesus hanya satu, yaitu Bunda Maria, dan ia menjadi ibu Yesus pertama-tama karena ia mendengarkan firman Allah dan taat melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, ketaatan Maria kepada kehendak Bapa inilah yang menyatukannya dengan Kristus melebihi dari hubungan darah. Maka ayat-ayat sabda tersebut tidak untuk diartikan bahwa Yesus menyangkal ibunya, melainkan untuk mengatakan bahwa Maria layak untuk dihormati, bukan saja karena ia telah melahirkan Yesus, tetapi karena ia pertama-tama menaati kehendak Allah. Ya Tuhan Allah, aku bersyukur karena telah Engkau anugerahi seorang ibu Maria yang adalah ibu Tuhan Yesus dan ibu kami semua. Dia yang telah mendengar dan melakukan sabda dan kehendak-Mu. Jadikanlah ia teladan iman bagiku. Amin.